Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan menyimak dan menyaksikan video di mana Pak Jokowi pada saat dikonfirmasi oleh awak media terkait dengan PIK 2. Nah, pada kesempatan ini Pak Jokowi kemudian memberikan arahan untuk kita semua atau warga negara yang mempersoalkan ini untuk melakukan investigasi di struktur pemerintahan terkait. Nah, pernyataan ini kemudian dibantah langsung oleh Pak Khalid bahwa ketika kita melakukan investigasi, ketika kita melakukan konfirmasi di tingkat desa, maka tidak mungkin aparat desa ini membeberkan semua hal yang terkait dengan PIK 2. Maksudnya adalah apa yang kemudian melatar belakangi hingga sertifikat ini terbit, ini kemudian tidak terjawab ketika dilakukan konfirmasi di aparat desa. Nah, secara legalisasi administrasi ini sudah terpenuhi. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kok bisa ini diterbitkan? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan warga negara. Betul kemudian apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD yang sebentar akan kita saksikan secara bersama, apa yang kemudian beliau sampaikan terkait dengan hukum administrasi dan pandangan hukum beliau mengenai PIK 2. Nah, tak perlu berlama-lama, kita langsung menyaksikan secara bersama-sama. Pagar laut, kasus soal pagar laut, mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Kok jelas teraba kok jadi misteri gitu. Jadi kadang-kadang itu paradoks. Ini larinya kemana? Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ini Ya, tidak bisa larinya berdiri aja kemana sendiri. biar saya Ini nyambung tidak otaknya. tidak bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya Iya. nyambung. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Nelayan kami tidak terganggu dengan adanya bambu-bambu tadi. Tarsin. Tarsin bener. Oh iya, takutnya model-model begini staf desa doang, Pak. Karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong. Artinya nelayan juga nggak boleh blow on amat. Pak Khalid yang merasakan mungkin di wilayah Pak Khalid mungkin beda dengan di wilayah kami gitu. Apa yang terjadi di lapangan? Kalau misalnya tanya di staf desa, kelurahan, tidak akan pernah jernih. Dia tidak akan pernah menginformasikan dengan realitas yang nyata. Kalau yang katakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti ya saya bilang minha. Minha itu setengah dari 100. Berarti ada sesuatu yang cacat dalam berpikir. Ini udah mulai menyempit, merugikan nelayan Bu. Kalau ancaman ke saya, dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Kamu bisa bahaya, kasihan anak istri kamu. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Preman-preman lah. Semua kron jemunying udah diserahkan di DP nih. Tinggal Pak Haji doang. Jadi kalau Pak Haji nggak jual, nanti nih dikurung, mau masuknya kemana ditakut. Dia sebodoh amat, dia tetap punya saya. Saya nggak takut lah. Punya saya tetap nanti saya ganggu. Walaupun sudah ada gedungnya. Tentang sawah yang durung-durung, tolong periksa dokumennya. Banyak katanya saudara-saudara ya belum dilunasi. Udah durung-duruan. Kasihan. Kali dulu durung. Durungnya juga malam. Kali itu pembuangan air dari desa-desa itu kalau musim hujan bisa jadi lautan. Nah, dia itu nggak percaya. Terus orang kampung ngamuk, tambaknya pada banjir. Pemerintah setiap 10 tahun sungai yang dangkal-dangkal itu kewajiban dikeruk. Ini mah datang-datang ditimbun. Nangis saya. Jadi petani. Saya bukan orang pemerintah, bukan orang politik, bukan orang partai. Kerjanya tani, ngurus anak, ngajar ngaji doang. Masyarakat itu tidak mendapat keadilan sehingga muncul no viral no justice. Diviralkan pun kadangkala itu bisa ditenggelamkan dengan viral baru. Gimana orang swadaya 16 desa bisa rukun seperti itu tidak masuk akal. Yang mengagetkan
kan kemudian ternyata ada sertifikat. Ada ndak HGB untuk laut? Di mana tuh ada guna laut? Di dunia ini ndak ada kok laut digunakan. Belum lagi laut sudah ada 263 sertifikat, artinya tuh sudah dikapling kan. Gimana ngaplingnya laut? Sehingga lalu kesimpulannya, ini pasti upaya kejahatan merampok kekayaan alam negara dengan cara curang. Saya heran masih ada orang-orang yang membela gitu bahwa itu untuk kepentingan negara. Sudah jelas nggak ada di dalam hukum tuh hak guna laut, masih ada orang-orang tengil gitu. Saya suka bicara. Rakyat mau dibodohin nggak bisa sekarang. Apa yang kamu sembunyikan hari ini, nanti sore atau besok akan dikeluarkan oleh rakyat. Oleh sebab itu jangan main-main. Kasusnya jadi kacau dan norak seperti Tangerang ini. Masa harus sampai presiden yang nyuruh bongkar? hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya, apalagi itu di laut. Itu dibohongi, dimintain KTP, nah kemudian dibikinlah PM1. PM1-nya diurus sama kepala desa gitu, dan kroni-kroninya juga, tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Dan tadi saya meminta kepada KPK yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Saya berpendapat terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan pengembang. 2016, Ketua Abdes Kepala Desa yang di PIK 2 menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Maksudnya mengobati penyakit. Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Kalau istilah Indonesia itu adalah sebuah tubuh, mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo lebih paham bagian-bagian tubuh mana aja yang sakit. Jadi jangan sampai bangsa kita dirampok terus, dikeruk terus oleh bangsa asing. Udah saatnya. Kalau